Ada yang baca? Mana yang baca? Antum ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izzai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya Jalan Golongan yang Selamat. Dan kita sudah membaca judul yang baru, yaitu tempat-tempat ziarah ya. Makam-makam dan juga tempat-tempat ziarah. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua. Naam. Iqra. Kuburan Sayyidah Zainab binti Ali ada di Mesir dan ada di Damaskus adalah tidak benar. Sebab beliau tidak meninggal di Mesir, juga tidak di Syam. Begitu bukti kebohongan itu adalah terdapatnya kuburan satu orang Sayyidah Zainab di kedua negara tersebut. Ya, jadi di antara tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat kaum muslimin yang ada di Arab, yaitu kuburannya Zainab. Zainab itu siapa? Siapa Zainab itu? Istri siapa? Zainab, anaknya Ali. Siapa lagi? Iya, anaknya Ali. Terus kalau istrinya Nabi ada juga Zainab bin Jahsh, istri Rasulullah. Kalau yang di sini siapa maksudnya di sini? Ya, yang dimaksud sini Zainab itu istri Nabi atau Zainab yang lainnya? Ya. Na'am, ahsant. Jadi yang dimaksud di sini adalah Zainab binti Ali radhiyallahu anhu, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Mereka meyakini bahwasanya kuburannya Zainab binti Ali itu ada di Mesir. Tetapi anehnya ada juga di Syam. Tidak mungkin ada satu orang banyak kuburannya. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang mereka yakini tidak benar. Kenapa? Buktinya kan adanya kuburannya ada di mana-mana. Kuburannya ada di mana-mana. Maka tidak benar bahwasannya Zainab binti Ali dikuburkan di berbagai tempat. Makanya masih kita belum tahu di mana dikuburkan sebenarnya. Baik, yang ketiga. 3. Islam mengingkari dan melarang pembangunan kubah di atas kuburan, bahkan hingga kubah di atas masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, seperti kuburan Al-Husain di Irak, Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad,
Imam Asy-Syafi'i di Mesir dan lainnya, sebab pelarangan membangun kubah di atas kuburan adalah bersifat umum sebagaimana kita baca dalam hadis terdahulu. Ya, jadi dalam Islam bahwasannya secara umum ya, Islam melarang membangun kubah, kubangan. Kubah ya, kubah yang sering kita lihat di masjid-masjid. Makanya kalau antum lihat di Arab, semua masjid itu nggak ada kubahnya. Kenapa coba? Karena identik dengan orang menyembah kuburan. Dan dulu di zaman untuk membuktikan bahwasanya di Masjid Nabawi itu ada kuburan, dibangunlah kubah. Untuk melihat di Masjid Nabawi itu ada kubah gitu ya. Ada kubah yang warna hijau. Lihat gak? Itu di bawahnya kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu sebelum datangnya kerajaan atau Muhammad bin Abdul Wahab atau dakwanya Muhammad bin Abdul Wahab itu kuburannya disembah. Namun ketika datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz, maka keduanya pun memerangi yang namanya kesyirikan, termasuk juga kesyirikan yang ada di sekeliling Masjid Nabawi. Cuman kenapa kubahnya tidak dihilangkan? Itulah yang dimaksud dengan fiqh dakwah. Jadi kalau seandainya, karena Masjid Nabawi itu kan orang yang sering kunjungi, banyak orang yang sering kunjungi di Masjid Nabawi itu. Jangan sampai nanti ketika dihancurkan kubah itu, apa image-nya? Lihatlah orang-orang Arab itu menghancurkan kuburan Nabi. Padahal hanya ingin menghancurkan kubahnya saja. Tetapi apa? Menghancurkan apa? Menghancurkan kuburan Nabi. Kapan itu terjadi? Itu ketika Madinah dikuasai oleh khilafah Utsmaniyah atau dinasti Ottoman. Madinah itu dikuasai oleh siapa? Dinasti Utsman atau khilafah Utsmaniyah, dan kesyirikan, khurafat, bid'ah banyak di situ, sehingga dibangunlah kubah warna hijau yang sekarang itu sebagai tanda di bawahnya kuburan Nabi SAW. Selainnya masjid-masjid lain tidak ada kubahnya. Kenapa? Karena kubah itu identik dengan apa? Dengan sembah atau menyembah kuburan. Nah, termasuk juga oleh karena itulah Islam melarang kita membangun kubah di atas kuburan. Ya, antum lihat misalnya di Taj Mahal misalnya. Di mana tuh? Di India. Ketika seorang suami istri meninggal di sana, nah untuk menghormatinya dibangunlah masjid, dan juga di atasnya namanya kubah-kubah. Dan sampai sekarang itu tempat menjadi tempat kunjungan-kunjungan yang sudah pasti tempat untuk disiarnya kesyirikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Anda lihat di berbagai negara misalnya, ketika ada kuburan-kuburannya para ulama, dibangun kubah-kubah. Dibangun kubah-kubah seperti di Irak ada kubur Husain, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di Baghdad ada kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal beliau adalah syekhnya atau ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi oleh pengikutnya diagung-agungkan, bahkan dikhususkan, bahkan gambarnya itu dipajang. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan senantiasa dikirimi Al-Fatihah ila Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Itu sering. Kenapa? Yaitu awal mulanya yang salah, sehingga sekarang pun muncullah kesyirikan-kesyirikan. Kemudian juga di Mesir misalnya, kuburan Imam Syafi'i diagung-agungkan, dikutus-kutuskan, dan juga yang lainnya. Intinya apa? Bahwasannya jangankan kita membangun kubah di atas kuburan, membangun bangunan dengan saja Nabi melarang kita. Saya ngerti ya? Tentu. Nah, lanjut. Seorang syekh yang dapat dipercaya membantu penulis. Suatu kali ia melihat seseorang salat menghadap kuburan Syekh Al-Jailani. Ia menghadap kiblat. Syekh itu lalu memberikan nasihat,
Tetapi orang tersebut menolak seraya berkata, "Kamu orang Wahabi." Seakan-akan orang itu belum mendengar sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula salat menghadap kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Naam, beliau berkisah, ini Syekh siapa ya pengarangnya? Muhammad bin Jamil Zainu bercerita, yaitu suatu ketika ada seorang teman yang melihat ada seorang laki-laki salat menghadap kuburannya Syekh Jailani dan meninggalkan menghadap kiblat. Jadi kuburannya di mana, kiblatnya di mana? Berlawanan. Kiblatnya di sana, tapi kuburannya dia salatnya menghadap kuburannya Syekh Jailani. Kemudian Syekh ini atau temannya Syekh ini menasihati, "Kenapa kamu gini? Pokoknya disengaja jangan sampai salat itu menghadap kuburan, tetapi menghadap apa? Kiblat." Bukannya malah menerima nasihatnya, malah menantang. Kamu Wahabiyah. Sama juga dimanapun kita berada, kalau kita berdakwah kepada kesyirikan, berdakwah kepada tauhid, kalau kita maling kesyirikan, atau kita bilang ini bid'ah, ini sunnah, ini haram, pasti antum itu apa? Wahabi. Jadi mafi pulus anta Wahabi, fi pulus anta Habibi. Ya, jadi dikit-dikit Wahabi. Kenapa enggak membantah argumennya, esensinya atau substansinya? Kenapa langsung tuduh balik sebagai Wahabi? Seakan-akan mereka ini tidak mendengar sabda Nabi SAW yang berbunyi, "La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadap kuburan. Nah, orang ini salatnya menghadap kuburan, bukan malah menghadap kiblat sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Nah, yang keempat. 4. Sebagian besar kuburan yang ada di Mesir adalah dibangun oleh dinasti kerajaan Fatimiyah. Dalam kitab Al-Budayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir, tukang maksiat, mulhid, kafir, zindik, ateis, mu'tatil, mengingkari sifat-sifat Tuhan, orang-orang yang menolak Islam dan meyakini aliran Majusi. Nah, jadi kalau kita melihat kuburan-kuburan yang dikunjungi atau yang diagungkan di Mesir itu kebanyakan dibangun oleh siapa? Oleh dinasti namanya Fatimiyah. Tahu Daulah Fatimiyah di Mesir itu ada spidol nggak? Ini yang bisa dihapus nih, saya. Jadi dalam Islam itu sejarahnya, kalau kita lihat ada khulafa, ada al-khulafa ar-rasyidun. Kemudian muncul lagi apa? Ada khilafah Umayyah. Kemudian ada lagi khilafah atau Abbasiyah. Yang keempat ada lagi khilafah Utsmaniyah. Kapan munculnya Daulah Fatimiyah itu? Ini di khilafah Abbasiyah. Namanya Daulah Fatimiyah. Bisa baca ya? Bisa baca semuanya? Semuanya bisa bahasa Arab kan? Ini kan wajah-wajah Arab semua ini. Saya baca ya? Ya. Ini ada khulafah ar-rasyidun, ada khilafah Umayyah, ada khilafah Abbasiyah, ada khilafah Utsmaniyah yang jatuh di mana? Di Turki. Nah, ketika khilafah Abbasiyah ini
ada di antara keturunan Khilafah Abbasiyah ini yang pahamnya Syiah, yang pahamnya paham Syiah. Dipengaruhi oleh apa? Karena dia ini menikah dengan orang Persia. Tahu Persia nggak? Furs, Iran saat itu. Iran sekarang itu Persia. Nah, ada orang yang bernama Sa'id atau Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Mengaku sebagai keturunan Nabi. Datang ke Mesir dan mengaku sebagai keturunan Nabi, maka orang-orang pun mengagumi, menyanjungnya. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai keturunan Nabi dari keturunan Fatimah, Ali radhiyallahu anhu. Paham sampai sini ya? Sehingga mereka pun mendirikan nama yang namanya Daulah Fatimiyah atau dinasti. Jadi Daulah Fatimiyah ini adalah muncul di antara gerakan sempalannya Syiah. Jadi Syiah sudah ada di zaman ini, dan itu merajalela, dan Syiahnya berkembang. Nah, Daulah Fatimiyah ini atau Fatimiyah ini sempalannya Syiah yang berhaluan atau berseberangan dengan Ismailiyah atau Rafidiyah. Yang sekarang masuk ke Indonesia itu Rafidiyah, Ismailiyah atau dengan Itsna Asyariyah, yang meyakini ada 12 imam. Perbedaannya kalau Fatimiyah ini masih meyakini Khulafa Rasyidun sebagai sahabat. Fatimiyah. Tapi kalau yang Itsna Asyariyah atau Ismailiyah atau siapa tadi? Itsna Asyariyah itu tidak mengakui sahabat itu. Mereka mengatakan sahabat itu kafir semuanya. Termasuk di Yaman sekarang itu ada namanya Zaidiyah, atau sekarang ada namanya Houthiyah, Syiah Houthiyah itu juga tidak meyakini bahwasanya Khulafa Rasyidin itu dan juga yang lainnya sebagai sahabat. Mereka menyatakan orang kafir semuanya, kecuali ini Fatimiyah ini meyakini bahwasanya 4 sahabat itu yang lainnya juga sebagai sahabat. Cuman mereka apa? Mereka mengutamakan Ali dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Mereka meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai sahabat Nabi, tapi siapa yang lebih afdal? Ali. Mereka tidak mengkafirkannya. Lain dari yang Syiah yang lainnya, termasuk di Indonesia ini, Syiah Indonesia ini, mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali Ali radhiyallahu dan segelintir sahabat yang lainnya. Nah, Daulah Fatimiyah ini muncul di tahun 360 ya sekian. Muncul 360 ya Hijriah. Sampai runtuhnya di 567 sekian. Ya, 567 sekian. Nah, puncak-puncaknya kejayaan itu ketika rajanya Daulah Fatimiyah di Mesir itu kapan? Itu yang menyebut dirinya Al-Aziz. Namanya Al-Aziz. Dia itulah yang membangun kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan dibangun semuanya. Nggak tahu itu dari mana kuburannya tiba-tiba dia bangun. Ya kan, bisa salah bisa benar, tapi dia membangun aja kuburan. Semua kuburan dibangun. Dan di masa inilah menurut teori lagi ya, di masa dialah muncullah perayaan Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan Maulid. Di zamannya dia itu. Di zamannya dia ini tidak hanya Maulid Nabi disemarakan. Maulidnya Ali dilaksanakan, Maulid Fatimah, Maulid Husain, Maulid Hasan digalakan semua. Bahkan Maulidnya dia juga diadakan. Bahkan Maulidnya juga diadakan oleh dia ini. Ini saking fanatiknya dengan Maulid. Jadi kalau kita lihat ingat-ingat berapa Maulid pada setiap tahun itu, banyak Maulidnya. Maulid Nabi, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulidnya dia Al-Aziz. Jadi semua kuburan dibangun, ditaruh kubah-kubah, Runtuhnya ketika dia meninggal muncul anaknya yang menyebutkan dirinya Al-Hakim. Al-Hakim. Ini masa-masa runtuhnya dia. Kenapa? Karena dia ini membunuh para menteri, suka membunuh dia. Yang ini membangun kesyirikan. Dia membangun kubah-kubah. Kalau ini membunuh, dia menghancurkan gereja-gereja. Di Mesir juga sampai sekarang ada yang Nasrani, menghancurkan gereja, menghancurkan orang-orang non-Islam, menghancurkan semuanya. Ini pun dia hancur dengan sendirinya.
Maka habislah daulah Fatimiyah dan sampai sekarang. Tapi ajarannya tidak hancur. Ajarannya atau pahamnya tidak hancur. Apa diantaranya? Ajarannya itu Maulid Nabi Muhammad SAW sampai sekarang masih ada. Itu pun masih teori katanya, masih teori. Sebab apa? Kalau kita merujuk ke asal muasalnya Maulid Nabi Muhammad SAW itu masih ada 2 teori lagi. Ini satu di antara 3 teori. Satu di antara 3 teori. Teori yang pertama ini di tahun 360-an Hijriyah muncullah perayaan Maulid Nabi. Kemudian juga di masa ini di Mesir ya. Ternyata di Irak juga oleh Raja Al-Muzaffar namanya di Irak. Beliau juga mengundang para ulama ahli tasawuf juga mengadakan yang namanya Maulid juga. Mengadakan yang namanya Maulid. Itu teori yang kedua. Ingat, ini bukan berdasarkan fakta tapi berdasarkan teori. Kenapa? Karena sejarah tidak membuktikan itu ada. Sejarah Nabi dari sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada satupun sejarah yang bisa kita dapatkan bahwasanya orang-orang ini melaksanakan Maulid Nabi. Ini pun di Daulah Fatimiyah itu berdasarkan teori, bukan berdasarkan sejarah. Di Irak di tahun 500-an, tahun 500-an Hijriyah juga diadakan Maulid katanya oleh raja yang bernama Muzaffar. Teori yang ketiga yaitu di mana dirayakan oleh namanya Salahuddin Al-Ayyubi di tahun 900-an Hijriyah. Juga katanya diadakan awal mulanya dilaksanakannya Maulid Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwasanya di zaman itu kaum muslimin lemah dalam melaksanakan ajaran Islam, maka diadakanlah acara-acara, bahkan juga diadakannya sampai sembarang menulis syair sejarah. Jadi menulis sejarah dalam syair. Maka muncullah kitab yang namanya Kitab Barzanji. Kitab yang namanya Kitab Barzanji itu adalah sejarah, cuma dikemas dalam bentuk syair. Jadi kalau kita baca Barzanji itu sama dengan baca-baca buku sejarah, nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Makanya jangan kalah dengan mereka. Kita harus semangat membaca Al-Quran, semangat pengajian, membaca sejarah Nabi, karena Barzanji itu hanyalah kitab sejarah. Kitab sejarah yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi, gimana Nabi itu sampai Nabi meninggalkan dunia. Cuma dikemas dengan bahasa sajak atau bahasa syair. Saya ngerti ya? Jadi kebanyakan tempat-tempat kuburan yang ada di Mesir itu dibangun oleh siapa tadi? Oleh Daulah Fatimiyah. Baik, lanjut. Orang-orang kafir tersebut merasa heran jika menyaksikan masjid-masjid penuh dengan orang melakukan salat. Oke, sebelum ke situ, jadi Daulah Fatimiyah ini masyarakatnya itu apa? Fusak. Kata fusak itu pelaku maksiat, fujar, pelaku kriminal, mulhidun, orang-orang ateis. Tahu ateis nggak? Orang yang tidak mengakui adanya Allah. Bahkan mereka itu mu'attilun. Apa mu'attilun itu? Tidak percaya dengan adanya Islam. Anehnya tidak punya agama tapi merayakan kelahiran Nabi. Ya, zanadiqah, zindiq, dan bahkan mereka itu akidahnya lebih tepatnya mirip ke majusi atau majusi kan? Ya, agama yang menyembah api. Kenapa? Karena pembawanya itu, pencetusnya orang majusi yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bukan. Ya kan semua orang bisa mengakui kan? Makanya Allah menjaga keturunan Nabi itu sampai di hari kiamat. Kalau ada orang ngakui, buktikan apa buktinya. Semua orang bisa mengakui. Baiknya orang-orang ini, mereka ini terus. Orang-orang kafir tersebut merasa heran jika menyaksikan masjid-masjid penuh dengan orang yang melakukan salat. Mereka sendiri tidak salat, tidak haji, dan selalu merasa dengki kepada umat Islam.
Oleh karena itu, mereka berpikir untuk memalingkan manusia dari masjid. Maka mereka membuat kubah-kubah dan kuburan-kuburan palsu. Mereka menyatakan bahwa dalamnya terdapat Al-Husain bin Ali dan Zainab bin Ali. Kemudian mereka menyelenggarakan berbagai pesta dan peringatan untuk menarik perhatian orang kepadanya. Mereka menamakan dirinya sebagai Fatimiyun. Padahal itu hanya sebuah kedok belaka, sehingga orang-orang cenderung dan bersenang kepada mereka. Dari situ mulailah umat Islam terperangkap tipu daya muslihat dari bid'ah, dan mereka ada-adakan sehingga menjerumuskan mereka kepada perbuatan syirik. Bahkan hingga mereka tak segan-segan mengeluarkan harta dalam jumlah yang besar untuk pembuatan syirik tersebut. Padahal di saat yang sama mereka amat membutuhkan harta tersebut untuk membeli senjata demi mempertahankan agama dan kehormatan mereka. Ya, kalau kita lebih dalam lagi melihat siapa sih mereka ini, Daulah Fatimiyah ini, siapa mereka? Mereka itu asal muasalnya orang-orang kafir, orang-orang Majusi, orang-orang penyembah apa? Penyembah api. Mereka hasad di zaman itu. Kaum muslimin ramai ke masjid, ramai mengamalkan syiar-syiar Islam, ramai mengamalkan agama Islam. Dan mereka ini antum sejarah ketika mereka tidak haji, tidak sholat, tidak apa. Karena apa? Kafir mereka. Nah, bagaimana caranya agar umat Islam ini condong ke mereka? Mereka menamakan dirinya orang-orang Fatimiyyin, pengikut Fatimah binti Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka menamakan dirinya orang-orang Fatimiyah, nah bagaimana caranya agar orang-orang kaum muslimin ini berpaling untuk tidak ke masjid, agar mereka diikuti oleh kaum muslimin? Maka mereka memberikan kubah-kubah yang indah, bangunan yang mewah. Mereka pun mengadakan yang namanya perayaan-perayaan. Ada banyak makanan di situ. Ya, biasa kalau orang banyak makan kan hadir kan? Ya enggak? Ada banyak makanan, banyak hiburan, banyak pesta-pesta, muncullah yang namanya peringatan. Sehingga apa? Masjid pun jadi kosong. Kaum muslimin pun malas melaksanakan sholat 5 waktu. Dan terbuktikan sekarang, ya enggak? 5 waktu ramai apa sepi? Sepi. Coba kalau perayaan ramai enggak? Maulid Nabi ramai tidak? Full masjid, ramai. Sholat 5 waktu sepi. Bahkan ketika acaranya dari pagi sampai menjelang zuhur ramai. Pas subuh acaranya pulang, masjidnya sepi. Kemana mereka itu? Katanya cinta Nabi, katanya ingin melaksanakan sunnah Nabi. Kalau memang cinta Nabi, laksanakan perintah Nabi. Sunnah Nabi itu sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Kenapa Anda meninggalkan sunnah Nabi? Mana buktinya? Mana buktinya? Ini bagian dari apa? Propagandanya orang kafir. Orang yang masuk Islam hanya menggunakan nama saja, tapi akidahnya akidah ateis. Orang yang tidak percaya dengan agama. Mereka itu mengaku, oh, kami dekat dengan Husain, kamu dekat dengan Fatimah, kami membangun mereka segala macam untuk menarik hati kaum muslimin. Dan mereka berhasil. Dan sampai sekarang mereka berhasil. Apa terjadi? Banyak di antara kaum muslimin tertipu. Mereka rela mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk mendirikan mereka satu pesta pora. Banyak yang menyumbang. Bahkan kalau yang nggak ada yang nyumbang dituduh kamu tidak cinta Nabi. Kalau nggak ada yang nyumbang, kamu tidak cinta Nabi. Hanya kita lihat banyak yang menyumbang, masya Allah. Kenapa? Dorongan cinta Nabi. Tapi di masjid untuk 5 waktu sehari semalam mereka tidak pernah menyumbang. Untuk hanya sekedar kotak amal saja mereka tidak mau menyumbang.
Ini bagian dari tujuan mereka. Orang-orang kafir yang masuk dalam Islam hanya sebatas nama saja, namun akidah mereka membenci kepada Islam. Padahal uang-uang itu seharusnya bisa kita gunakan untuk bangun masjid, ya tidak? Untuk memperbagus masjid, untuk memberikan Al-Quran, memberikan Iqra, agar anak-anak kita bisa baca Al-Quran, tidak hanya bisa baca berjanji saja, tapi bisa baca Al-Quran benar dengan benar dan juga dengan baik. Nah, yang kelima, 5. Sesungguhnya umat Islam yang mengeluarkan hartanya untuk membangun kubah-kubah, kuburan, dinding dan monumen di kuburan, semua itu sama sekali tidak bermanfaat untuk si mayit. Seandainya harta yang dikeluarkan tersebut diberikan kepada orang-orang fakir miskin, tentu akan bermanfaat bagi orang yang hidup dan mereka yang telah mati. Apalagi Islam mengharamkan umatnya mendirikan bangunan di atas kuburan, sebagaimana telah ditegaskan di muka. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu yang artinya, janganlah engkau biarkan patung kecuali engkau menghancurkannya, dan jangan kamu melihat kuburan ditinggikan kecuali engkau meratakannya. Hadis riwayat Muslim. Tetapi Islam memberi kemurahan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal, sehingga diketahui bahwa ia adalah kuburan. Naam. Jadi kalau seandainya kaum muslimin itu mau berpikir dengan akal yang jernih saja, daripada kita membangun kuburan yang mewah dengan harta yang melimpah, kan mahal bangunan tersebut, mendingan kita infakkan kepada fakir miskin yang lebih bermanfaat, lebih berguna untuk kebaikan kaum muslimin. Apalagi Islam mengharamkan membangun apapun di atas kuburan. Kenapa? Itulah pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, jangan engkau biarkan patung yang berkeliaran, dan juga jangan engkau juga jadikan kuburan tempat untuk dimulia-muliakan. Kalau memang kita ingin agar sebagai tanda, cukup ditinggikan dengan sejengkal saja. Itu pun dengan tanah, bukan dengan apa? Bukan dengan di semen, tapi dengan tanah atau dengan batu-batu misalnya. Nggak apa. Baik, yang keenam, yang terakhir. 6. Nazar-nazar yang ditujukan kepada orang-orang mati adalah termasuk syirik besar. Oleh para kadam, pelayan, nazar dan sesajen yang diberikan itu diambil secara haram. Bahkan terkadang mereka gunakan untuk berbuat maksiat dan tenggelam dalam perilaku syahwat. Karena itu orang yang melakukan nazar dan orang yang menerimanya bersekutu dalam perbuatan syirik tersebut. Seandainya harta itu diberikan sebagai sedekah kepada orang-orang fakir, tentu harta tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang hidup dan mereka yang telah mati. Dan tentu apa yang dikehendaki oleh orang-orang yang menyedekahkan harta tersebut akan terpenuhi berkat dari sedekah yang ia berikan. Nah, yang keenam, yang terakhir. Jadi seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya, kalau seandainya orang-orang yang bayar nazar itu seperti membawa makanan, minuman kepada apa? Para kuburan, atau memberikan sesajen ya. Untuk siapa itu berikan? Berikan kepada siapa? Kasih ke siapa? Ya? Ke jinnya apa kuburannya? Itu buktinya bahwa jinnya Indonesia itu miskin-miskin. Jinnya Indonesia dia apa? Miskin-miskin. Tuh lihat kan, apa namanya, jinnya kan kayak bolong, apa namanya, sundal bolong, pocongnya kebuka. Kemudian coba lihat jinnya orang-orang barat, Dracula pakai jas kan, keren. Jinnya Cina pakai lengkap, masya Allah, loncat-loncat. Jinnya Indonesia miskin-miskin, makanya diberikan saja. Ya, diberikan makanan. Kalau seandainya itu diberikan kepada fakir miskin, maka itu lebih bermanfaat lagi.
memberikan agar mereka hidup bahagia. Terakhir, Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran yang sesungguhnya. amin. Lalu berikanlah kami karunia untuk mengikuti dan mencintainya, dan tunjukilah kami kebatilan yang sesungguhnya. Lalu kurniakanlah kami untuk menjauhi dan membencinya. Amin. Jadi ini doa dari beliau kepada kita semuanya, untuk kita semuanya. Ketika ada kebenaran, kita minta kepada Allah, tunjukkanlah kami kebenaran, dan juga diberikan kekuatan untuk mengikutinya. Dan berilah kami juga tunjukkan mana yang batil, maka berilah kemudahan untuk menjauhinya. Jadi kalau ada yang hak, kita harus semangat untuk melaksanakannya. Kalau ada yang batil, kita pun juga semangat untuk senantiasa untuk meninggalkannya. Simple kan? Ya, kalau ada yang hak, kita laksanakan, batil, kita tinggal. Paham ya? Dengan demikian kita sudah membaca bagian yang berapa? 13. Ya. 21. 21, Masya Allah. Berarti berikutnya kita akan baca yang ke-22. Bagian Baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan? Apa tuh? Atau sudah masuk waktu ada? Masih? Nah, betul. Ini Masya Allah ada lulusan Abu Bakar nih? Ya? Udah lulus masih entry? SMA ya? Nah. Mana informasi seorang anak kepada orang tuanya atau kepada salah satunya. Sedangkan anak ini dari sejak 2 bulan dia ditinggalkan oleh orang tuanya dan ditinggalkan oleh kakeknya sampai selesai sekolahnya Ustaz. Dan selama dipisahkan sama kakeknya jarang sekali ditanyakan kabarnya. Nah, yang lebih utama itu adalah kepada keluarga, kepada kedua orang tuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada yang berdoa Allahumma ighfirli wa li jaddi misalnya. Jadi Allah Nabi menyuruh kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Kemudian juga dari ayatnya Allah juga berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ketika Allah memutuskan agar kamu tidak menyembah kepada Allah selain Allah, dan juga untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun alasannya saya tidak dibesarkan oleh orang tua saya, justru saya dibesarkan oleh siapa? Oleh siapa? Kakeknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilahirkan, siapa yang nyusui beliau? Bukan ibunya. Siapa yang nyusui beliau? Siapa? Beliau ditinggalkan. Ibunya tinggal di Mekah, beliau dibiarkan tinggal di kabilah namanya kabilah Sa'ad. Oleh seorang perempuan namanya Halimah, karena kabilah Sa'ad dikatakan Halimah As-Sa'diyah. Nyusui beliau. Kembali sebentar, kemudian dikembalikan lagi ke kabilah Sa'diyah. Sampai beliau remaja. Siapa membesarkan beliau? Bukan ibunya. Ibunya meninggalkan dunia, baru dibesarkan oleh siapa? Kakeknya. Kakeknya meninggal juga, dibesarkan oleh siapa? Omanya. Dan ketika Nabi mengunjungi kuburan kedua orang tuanya, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya karena keduanya mati dalam keadaan kafir, Nabi berdoa untuk diringankan azabnya, diringankan azab. Ini bukan berarti kalau orang tua kita tidak membesarkan kita terus kita melupakan, tidak. Tetap kita sebagai anak tidak pernah ada namanya mantan anak atau mantan ibu, tidak ada. Tidak pernah. Kalau mantan suami ada ya, mantan istri ada, tapi kalau mantan anak tidak. Makanya kita tetap berbuat bakti kepada mereka sambil mendoakan. Mudah-mudahan dengan doa kita itu mereka menjadi apa?
orang-orang yang bertobat kepada Allah, orang yang berguna, orang-orang yang nantinya, kenapa? Karena kita mengharapkan doa mereka. Kita mengharapkan apa? Ridhonya mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Nah, jangan sampai nanti hanya gara-gara kita dibesarkan oleh kakak kita, hanya kita memuliakan kakak kita dan meninggalkan orang tua kita. Ingat, jangan sampai mereka berkata buruk kepada Allah dan itu berarti buruk kepada kita juga. Jadi kita mengharapkan ridho mereka walaupun mereka tidak membesarkan kita. Saya ngerti ya? Kita berbuat baik kepada mereka. Wallahu ta'ala. Kita adzan dulu. Betul? Adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri ada lagi yang mau disampaikan? Naam. Terkait niat ketika kita melakukan sholat, misalkan sholat asar, ketika kita melakukan sholat asar, dalam perjalanan kita kira itu sholat zuhur, tapi dalam setelah kita sholat ini sholat asar, gimana hukumnya? Apakah kita membatalkan yang pertama? Anda belum paham. Jadi antum dalam perjalanan atau di rumah? Ada kasus sholat. Ya. Ini teman juga yang dia sholat Maghrib ya. Ya. Sholat maghrib sama kita masuk satu rakaat. Ketika imam salam, saya bangkit satu. Salam, dia bangkit lagi. Katanya ke dia kok 2 kali tambahnya.
Ini kan saya harus bertanya sama antum katanya. Ini kan salat maghrib saya bilang astagfirullah. Saya kira itu salat isya katanya. Itu aja. Masya Allah. Berarti itu lupa niat ya. Berarti itulah pentingnya untuk melafadzkan niat itu. Usolli fardal maghrib ini. Karena di antara alasan melafadzkan niat itu adalah untuk mengingatkan kita. Walaupun itu alasan yang tidak mendasar sebenarnya. Ketika antum lupa mengira itu sholatnya mau asar, maghrib, isya. Pertama lihat, ketika lupa gerakan, maka ketika berkurang maka antum menyempurnakan gerakannya. Ketika kelebihan, maka antum cukup menyempurnakannya juga dengan ketika lupa kurang atau dengan sujud sahwi. Nah sekarang di permasalahan adalah ketika lupa niat. Lupa niat. Salah niat. Awalnya dia suka salah. Iya, dia niatnya sholat isya. Itu berarti lupa atau tidur dia. Atau tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketiduran sholat, artinya dia tidur nggak sholat misalnya, maka dia sholat kapan? Ketika dia bangun. Atau nasiyah, atau dia lupa ketika dia niatnya sholat isya, dia lupa, maka Allah memaafkan lupanya, tapi dia harus ulang sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu harus, yang terpenting apa? Khusyuk. Apa khusyuk itu? Hadirkan fisik kita, hadirkan hati kita, hadirkan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya yang menanamkan niat itu. Nah, ketika dia niatnya sholat isya dan ternyata dia apa? Salah niat, maka dia harus batalkan sholatnya, ulang lagi dari awal. Apa itu? Dengan niat yang baru. Apa niatnya? Niat sholat. Niatnya sholat maghrib. Ngerti ya? Bagus tadi yang bilang astagfirullah ini. Artinya dia salah niat, maka rubahnya. Paham ya? Berubah dengan melaksanakan apa? Dengan melaksanakan sholat yang baru. Ulang kembali. Betul? Yang lain? Nah. Orang di tengah malam. Maka amalan yang kita kerjakan untuk menemani dia sampai pagi kan. Masya Allah. Biasanya orang sekolah itu ngaji kan. Masya Allah. Teman-teman itu sampai pagi. Ingat, orang yang sudah meninggal itu tidak ada yang bermanfaat untuk dia. Mau baca Al-Quran setiap malam atau yang lain kecuali doa. Kita berdoa kepada Allah saja. Dan berdoa itu tidak harus di samping mayit. Bisa di rumah kita masing-masing. Dan tidak ada kewajiban dan perintah kita menemani mayit. Yang ada itu apa? Kita harus disegerakan, menyegerakan, menguburkannya. Tapi kalau meninggalnya di malam hari, ya tunggu besoknya. Nggak ada lagi amal-amal yang khusus sampai baca Al-Quran. Itu bacakan untuk siapa? Untuk mayit, untuk yang hidup. Ya. Kalau dibaca untuk orang yang sudah meninggal, nggak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mayit tersebut. Ya berdoa aja. Dan doa itu nggak harus menemani mayit tadi. Ngerti ya? Itulah mitos. Jadi di negara kita ini banyak mitos-mitos. Kalau yang meninggal, yang baru lahir misalnya, apa mitosnya? Hah? Apa? Gimana? Kalau meninggalnya masih gadis misalnya, gimana? Menikah?
Iya, antum siap? Kalau meninggalnya janda, selamatkan anaknya. Ini banyak mitos-mitos. Dan mitos ini terkadang kita ketawa. Jadi mitos ini harus segera dihilangkan dari diri kita ya, agar tidak muncul-muncul seperti tadi itu. Bisa ngerti ya? Baik, cukup, bentar lagi. Yang lain? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.